Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jantung sehat, salam jantung kuat. Selamat datang di channel podcast Yayasan Perki bersama saya Dr. Gita yang menemani pada sharing kali ini. Untuk tema hari ini kita membahas tentang serangan jantung ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah satu dokter yang luar biasa, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dokter. Halo dokter Gita. Dokter Yulianto, spesialis jantung dan pembuluh darah PIHA, yang dimana sekarang dokter Yulianto ini berpraktek sehari-harinya di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta. Ya dok, bagaimana dok kabarnya kali ini? Ya, terima kasih dokter Gita atas waktunya dan undangannya. Ya, alhamdulillah sehat ya, gitu ya. Baik dokter. Tanpa berlama-lama kita langsung saja membahas tema untuk podcast pada sore ini, yaitu tentang serangan jantung ya dok. Ini kalau didengar-dengar serangan jantung itu banyak sekali orang-orang ya pasti udah tahu gitu ya. Pasti sudah sering mendengar serangan jantung. Tapi mungkin dokter Anto bisa memaparkan nih apa sih serangan jantung itu dok? Baik. Ya, serangan jantung itu kan ini kita kenal secara umum ya. Banyak masyarakat ya istilahnya salah kaprah. Apa itu serangan jantung? Kadang-kadang dianggap sebagai oh mungkin sakit mah saja, atau kadang-kadang dianggap sebagai oh mungkin masuk angin, atau kadang bisa dibilang sebagai angin duduk ya. Ya namanya serangan jantung itu adalah suatu ya keluhan yang mana ya. Keluhan yang paling khas adalah apa? Sakit dada. Sakit dadanya itu nggak bisa ditentukan, ditunjuk di mana lokasinya nggak tahu. Wah di dada aja. Nah biasanya paling gampang adalah durasinya sekitar 15-20 menit. Harus menerus. Nah tanya lagi, ada penjalaan nggak nih? Nah yang selanjutnya, sertai nggak? Ada keringat dingin nggak? Nah dan kondisi pasiennya bisa ada berdebar-debar, sertai mual, muntah. Nah dari dadanya ini makin lama makin berat dan nggak bisa hilang dengan istirahat. Jadi bahasanya ya kondisi pasien ini nggak nyaman sekali. Nah, itu yang dinamakan serangan jantung secara umum mungkin ya. Ya baik dokter. Jadi kira-kira dok kalau dilihat dari yang tadi dokter paparkan berarti bukan karena ditempa suatu benda ya dok? Jantungnya merasa seperti itu. Kira-kira gimana nih dok? Kenapa sih tiba-tiba kok orang bisa terkena serangan jantung? Bagaimana prosesnya atau faktor-faktor apa ada sih yang bisa membuat orang itu dikatakan sebagai wah ini serangan jantung? Oke. Jadi memang benar sampaikan dokter kita tadi bahwa serangan jantung itu ya itu munculnya tidak bisa ditentukan. Dan yang kedua, hampir menyerang kalangan manapun. Ya, baik dari orang kalangan yang ekonomi bawah sampai yang high economy class. Kemudian ini terjadinya kapan? Nah, paling sering nih serangan jantung ya memang terjadi tengah malam sampai dini hari. Nah, kira-kira siapa nih yang berisiko untuk terkena serangan jantung? Ya. Nah, siapa ya? Nah, jadi yang pertama kita lihat nih orang-orang yang punya faktor risiko. Kita kenal faktor risiko ya. Ada orang-orang yang risiko serangan jantung itu ada sasi. Yang pertama adalah darah tinggi. Jadi orang-orang yang sudah dikatakan ada darah tinggi, nah itu punya risiko untuk terjadi serangan jantung. Yang kedua, orang-orang dengan sakit gula, ya kan? Darah tinggi, gula. Yang ketiga, orang-orang dengan berat badan berlebih, iya kan? Terus yang keempat, orang-orang dengan, nah ini, nah itu hati-hati nih. Sekarang banyak sekali ya perokok di mana-mana itu ya, bukan hanya kalangan yang sudah berumur, tapi yang muda-muda udah kenal itu merokok ya. Kemudian apa? Orang-orang yang biasanya yang tidak atau kurang berolahraga. Hati-hati itu. Mager gitu ya dok? Nah, ada gaulnya ya. Kaum apa? Kaum rebahan ya. Gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Oke. Ya, atau orang-orang ya dengan ya adanya peningkatan ini kolesterol ya. Itu bisa jadi ya. Oke. Oke, jadi banyak sekali ya dok faktor dan itu. Nah, kira-kira nih dok, itu kan tadi dokter udah memaparkan tuh, nih kalau misalnya serangan jantung ini tuh menyerang kalangan dari siapa aja, dari ekonomi yang rendah maupun yang tinggi juga. Nah, kalau misalnya kayak saya gini masih muda, masih sehat tuh juga bisa nggak sih dok? Faktor resiko yang tadi udah dokter paparkan. Baik. Jadi gini,
tiba-tiba ya wanita yang lagi, kalau perempuan itu selama dia masih menstruasi itu resiko untuk terjadi serangan jantung sangat kecil. Tetapi bukan tidak mungkin, ya kan? Dia ada kemungkinan juga bisa terjadi serangan jantung, ya kalau dia ada faktor risiko yang tadi. Ditambah lagi faktor risiko kalau ada penyakit jantung di keluarga yang lebih muda usianya yang terkena. Contohnya misalkan di keluarga ada yang meninggal mendadak, perempuan kurang dari 55 tahun, kalau perempuan, kalau laki-laki kurang dari 65 tahun. Itu kita harus waspada bahwa itu bisa nyerang siapa saja dan keluarnya nggak khas kalau pada wanita. Ingat itu, ya. Jadi perlu diperhatikan nih ya teman-teman ngurusan pergi, selain tadi banyak faktor risiko, nah kita juga harus aware atau harus mengerti gimana sih kondisi atau riwayat dari keluarga. Kita juga ya bagi yang wanita juga patut menjadi perhatian untuk ditanyakan apakah ada ya dok ya Betul. riwayat keluarga kita yang ada mengalami serangan jantung tiba-tiba gitu. Nah dok, lalu kalau pada serangan jantung ya kan kita bisa melihat ada yang langsung meninggal gitu, ada yang bisa survive. Itu kira-kira gimana sih dok? Kok ada yang bisa langsung meninggal, ada yang enggak? Itu apa gitu Iya. proses yang menyumbang itu? Iya. Jadi terjadinya serangan jantung tuh ada yang risiko sangat berat sekali ya, sampai menyebabkan kematian mendadak atau sudden cardiac death, ya. Itu bisa terjadi terhadap siapa saja. Itu terjadi karena sumbatannya total menutup. Ya kan pembuluh darah kita kan kayak pipa, selongsong gitu kan. Ada kan lubangnya kan. Nah lubangnya ini kayak pembuluh darah. Begitu ada sumbatannya tutup, kayak keran kita tutup serut gitu kan. Nggak ada aliran darah atau aliran air yang ke sana kan, keluar kan. Nah, begitu pula yang terjadi pada jantung koroner. Begitu ada serangan yang sumbatan total, nggak ada aliran ke jantungnya. Nah, ini jelas punya waktu ya. Nah, kalau itu sumbatannya berat sekali, bisa menyebabkan dia sudden death atau kematian mendadak. Ya. Ini banyak kejadian kayak gini ya, bukan hanya pada orang-orang yang sepuh atau yang usia lanjut, tapi pada anak-anak muda dengan faktor risiko yang tadi bisa terjadi. Ya. Jadi memang selain faktor dari pembuluh darahnya itu apakah total ataupun sebagian yang menyumbang, mungkin juga waktu ditolongnya itu juga menjadi pengaruh ya dok? Penting sekali, time is muscle. Iya. Oke, baik dokter, ini yang terakhir dok. Ini gimana sih dok caranya, dong tips-tips untuk teman-teman Yayasan Perki yang nonton podcast ini. Gimana caranya kita bisa menghindari jangan sampai kena serangan jantung? Baik, untuk sobat Yayasan Perki, ya. Pertama, tentu kita harus jaga kesehatan jantung kita. Kita harus sayang, kenali diri kita dulu. Ya. Dan kita harus hidup sehat, ya. Caranya gimana? Yang pertama adalah satu, kita wajib men-screening diri kita ini, ya. Ini termasuk orang yang sudah ada darah tinggi atau tidak. Kita juga screening, ada sakit gula atau tidak. Dan yang paling penting adalah jangan lupa olahraga teratur, ya, dengan intensitas sedang 30 menit tiap hari, ya, minimal 5 kali dalam sepekan. Kalau di total 150 menit dalam seminggu. Kemudian jangan lupa makan makanan bergizi dan sehat, dan harus istirahat yang cukup minimal 8 jam dalam sehari. Dan tentu yang dietnya adalah kurangi ya garam, ya, kemudian kolesterol, ya, lemak, agar supaya tubuh kita tetap sehat dan fit. Dan untuk yang 40 tahun ke atas, jangan lupa lakukan ya pemeriksaan rutin medical check up tiap tahun sekali. Saya rasa itu aja dokter Gita. Iya baik dokter, jadi semua itu memang butuh konsistensi juga ya untuk mendapatkan sehat itu memang harus konsisten dan ya harus rajin kita juga. Betul. Baik dokter, terima kasih sudah menemani dan sharing tentang ilmu-ilmunya yang pasti berguna banget untuk teman-teman Yayasan Perki yang menonton podcast Yayasan Perki kali ini. Baik, dan jangan lupa nonton terus channel Yayasan Perki
untuk mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak update mengenai isu-isu tentang penyakit jantung agar tidak salah kaprah gitu ya dok ya. Yes, betul sekali. Dan karena kenapa di sini Yayasan Perki juga mengundang pastinya narasumber yang terpercaya karena dari spesialis jantung itu sendiri, jadi bukan dari yang lain. Baik, saya Dokter Gita sebagai host ini mohon izin mundur diri dan sampai jumpa di podcast Yayasan Perki berikutnya. Salam jantung sehat, salam jantung kuat.